Kamu mau menyelamatkan kariermu, ataukah kamu mengambil takaran hidup dan mati dalam hidupmu? Kamu mau jadi orang yang menyelamatkan dirimu dari tuduhan KPK, ataukah kamu akan menjadi orang yang menjadi trigger sejarah? Kamu buka secara taktis dan bertahap semua yang memang bersalah, kan gitu. Bahwa bukanya telat, enggak apa-apa. Mestinya kan kebuka kemarin-kemarin, bukan setelah kamu sendiri kena, kan gitu. Enggak apa-apa wis, telat gak apa-apa wis. Tetap akan jadi trigger sejarah. Itu teman sekalian. Tapi ya monggo kita lihat. Kan gitu. Saya nggak bisa ngomong sama Anda, nanti kayak sprindik nanti. Saya nggak bisa ngomong sama Anda apa yang sedang saya jalankan dan saya lakukan, sebab itu tidak boleh secara etis dan tidak baik secara strategis, kan gitu. Jadi saya harus diam saja kepada Anda tentang semua yang sedang terjadi ini, dan Anda cukup menyangka saya adalah seorang temannya Beben, sudah cukup lah. Saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi tapi dari indikasi itu mestinya Anda tahulah, gitu ya. Mestinya Anda tahulah apa yang sebenarnya sedang berlangsung gitu ya. Bismillah. Mati siji, mati kabeh. Berani apa tidak? Kamu mau menyelamatkan kariermu, ataukah kamu mengambil takaran hidup dan mati dalam hidupmu? Kamu mau jadi orang yang menyelamatkan dirimu dari tuduhan KPK, ataukah kamu akan menjadi orang yang menjadi trigger sejarah? Kamu buka secara taktis dan bertahap semua yang memang bersalah, kan gitu. Bahwa bukanya telat, enggak apa-apa. Mestinya kan kebuka kemarin-kemarin, bukan setelah kamu sendiri kena, kan gitu. Enggak apa-apa wis, telat gak apa-apa wis. Tetap akan jadi trigger sejarah. Itu teman sekalian. Tapi ya monggo kita lihat. Kan gitu. Saya nggak bisa ngomong sama Anda, nanti kayak sprindik nanti. Saya nggak bisa ngomong sama Anda apa yang sedang saya jalankan dan saya lakukan, sebab itu tidak boleh secara etis dan tidak baik secara strategis, kan gitu. Jadi saya harus diam saja kepada Anda tentang semua yang sedang terjadi ini, dan Anda cukup menyangka saya adalah seorang temannya Beben, sudah cukup lah. Saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi tapi dari indikasi itu mestinya Anda tahulah, gitu ya. Mestinya Anda tahulah apa yang sebenarnya sedang berlangsung gitu ya. Bismillah. Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu, ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok ngisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang itu sesuai untuk jadi komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran, jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir, tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah, yang nanti kita sebut hidayah, ilham, ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada
fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi, Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera, maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama, udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang. Tenang Dang, nanti. Pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu piar. Setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini, cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama, jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu. Kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu dok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, gitu ya. Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih, terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid.
Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus ndak ikut, Sunan Kalijogo ndak ikut, Sunan Gunung Jati ndak ikut, Sunan Muria ndak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat iki sapa diwalek-walek no lah. Kiai sopo, kiai sopo, kiai sopo. Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis jadi wali dia. Nah jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ila travel bureau. Nah kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat. Dulu siapa? Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono loh. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sengsara didik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, iki pahlawan. Sik lah. Bagus kalau dia berani dan memang sudah saya tantang, ayo tijiti penas, ya. Tapi janjane ABA biyen-biyen kok buka. Kon iki wis kecekel kayak kebuka. Kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetep bisa dadi pahlawan kon nek gelem, nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah. Karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti. Benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti. Tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah. Bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Caranya istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Wis pokoke nganggo idiom iki engko isu-isu kon ndelok apa ketara pisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas. Masa pikiran itu ndak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadensi itu ya, dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren, terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati. Loh, butuh gendeng ta sampean Pak Yai? Pinten saya butuh gendeng. Tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Gitu ya. Pekerjaan sejumlah kiai seperti itu. Ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ngene iki. Nek ngene iki berarti itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu dididik wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepeduke musola saya lewat. Aku sholat ngene iki dua gak sing imam iku medeni. Sembuhyangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Iya karena butuh iya karena kalian itu nasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku ngene Mas, lu. Iki sholatnya pokoknya ini. Jadi karena dia sholatnya kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat ngelihat dia nggak inget Allah sedikit pun. Ya toh, wong dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini, menjelang akhir tahiyat saya terus ingat, ya Allah, selama 3 rakaat ini saya tidak ingat Engkau ya Allah. Aku mohon maaf, biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum ini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok, raimu rewel ini apa? Wah, Melayu aku Mas. Mati aku. Jadi aku iki mulane aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek watuk-watuk gugur-gugur ngene nek gak masih umure jek 17 tahun lho Mas, wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia atau gitu? Itu benar nggak secara pikir? Benar nggak? Benar nggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya, kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih? Itu peristiwa dia memberikan sesuatu tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Ya iya, bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah, kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Itu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misalnya contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan ndolek penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tetangga, alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki, alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan. Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya, sing penting dadi wong rek, kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane, iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting ojo lali sholat lo ya, kan gitu kan? Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh, kan gitu kan? Nah, ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh, pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana, Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minat dunia. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer
mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Nah, kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat. Nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Ngono kan, gitu kan. Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh. Betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekai duit gawe masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara. Baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya, dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan, dan seterusnya. Gitu loh, Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah toh, beres toh? Sekarang jadi nabi. Gitu? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, ada masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Ya gak apa-apa lah, itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh, tapi saya tidak masalah. Tidak masalah. Nah anjane kon koyak ngono ya monggo sak karepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja. Termasuk tentang badanmu sendiri. Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu. Mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lagi neng pecah ndasa iki. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkep kudungan, begitu ketangkep kupuluan, begitu. Jadi Gusti Allah gede-gede arek-arek iki. Oh alah, selamat aku iki sabar. Nek aku gak sabar wis tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu.
Saya tak ganti kan di dapur. Ya anu bedes saya di sini dunia bedes saya. Gimana menungso kayak gini anu bedes saya gitu. Bedes itu makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan. Karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera, kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Bang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan dikutuk dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok enggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, masuk kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Lho arek endi iki kan itu kan? Arek endi? Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lek dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah, di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi. Sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kon sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh, ewon gitu ya, 1.500, 100 gak buat. Langsung dibuantung, disuawat nomene. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu lah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedes ya, kita uang ini. Nah kalau isinya dolar, wah itu ngueneng ini langsung deh. Lah, ayo besok ke Sangeh kamu. Ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu. Orang kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh setannya langsung bengok-bengok nang langit. Niki karepe yen apa padha-padha setane kok bandem-bandem. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa kan? Tapi gak semaput kon kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir aja gak kena kan gitu kan. Itu kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nggak ono ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu
menjalankan Islam secara kafah, karena dia sepenuhnya menjadi dadang, seadanya ya seperti itu. Kafir loh, kafir itu artinya petani loh, angel meneh tadi. Kafir itu artinya menutupi, cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed, to cover, itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru, adjektifnya kufron, kan gitu kan. Kamu yang sholat tuh tiap hari itu kamu itu sesat. Buktinya kamu bilang ihdinas siratal mustaqim, karena kamu belum mustaqim, kamu masih sesat. Apa kurang jelas itu? Jelas sekali. Jadi kalau disesatkan orang, kayak terus gitu. Baru tahu lo kalau gue sesat, udah lama. Tinggal gitu, disesatkan kok sedih. Terus Anda dihalalkan darahnya, kan gitu kan? Ada yang, oh ini halal darahnya, halal darahnya. Dan itu saya ingin memberi peringatan kepada semua orang yang mengatakan ini halal darahnya, ini halal darah itu artinya pantas dibunuh. Saya ingin memberi peringatan kepada mereka. Kapan kamu laksanakan itu? Kalau kamu ngomong terus berpuluh-puluh tahun tanpa satu pun kamu bunuh, Allah marah kepadamu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la tafalun. Dosa besar bagi orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi mulai hari ini mapping berapa jumlah orang DKI yang halal darahnya, alamatnya dicari, jumlahnya berapa, seluruh Indonesia berapa, di set up, di program, kira-kira butuh berapa puluh tahun untuk membunuh 235 juta orang yang halal darahnya. Ya Mas, lagi bendino ngomong halal darahnya gak dipaten-pateni. Gimana sih Mas? Nah, kalau memang kamu tidak mampu melaksanakan, mbok meneng cangkemmu iku menengo. Oh ya gak kok lakoni lho, kate lapo sih? Awas nang dipateni tenang wis. Iki lho ana wong Kristen akeh ndek KCI ya dipateni. Aja meneh Kristen Islam kene akeh sing halal darah ya. Ana sing sembayange iku gak cocok karo ngene iki. Sing dirijine gak ono iku mang. Itu loh. Sing bid'ah sambrek wis kari dipateni. Kan yang bener kan cuman mereka. Ya toh? Kita semua kan enggak bener lah ya wis nang wis. Nah sekarang untuk membunuh itu kan harus ada teknologinya, mau apa, pistol, mau santet, mau apa lah, diprogram dong, diprogram, itu loh, nang wes. Setelah itu kan hilang toh, problem Indonesia selesai toh, karena sudah tidak ada penduduknya. Oke, itu ya pertanyaan terakhir tadi, yang Malin Kundang tadi, ya. Yang terakhir, yang kedua apa yang terakhir? Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya rano masalah toh Mas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Nggak ada lagu anak-anak yang bener ya angel golek. Aku yang geronok lagu anak-anak diajarkan di TK SD, ya anakku kabeh iki mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota. Naik jilman istimewa, ku duduk di muka, lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD, lu kok kurang ajar pio, duduk kok di muka itu. Ya di kursi lah, duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Po bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru? Kalau biru ndak ada bintangnya, goblok sih nggak ada lagu. Wah, anakku muring-muring terus. Wes, hampir semua lagu Mas. Po ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam mimik cucu. Anaknya sopo ini? Oh mbadok sego nek bengi ngombe susu itu loh. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mesti bapake iki. Ya,
Semua lagu ya lagu salah kabeh piye. Kok lagu salah kabeh, anakku iki ngeluh, aku sing ngeluh wis. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus, pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan, sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini dibaca keras-keras. Ini ya iyalah. Ini ya iya mesti aja. Ini ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu. Jadi setiap kalimat tuh digituin, ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebelumnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris. Dia perfect bahasa Inggrisnya, sudah TOEFL tinggi, sudah menurut Sabrang lah ya. Itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 ini karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu, sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris, jelek. Ya wes. Jadi sekarang saya betul-betul tidak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel lagi, jobol. Elek. Wes, anak saya kelas 1 SMP. Udah bagus bahasa dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata. Please, gitu kan. Ya, nggak usah bahasa Inggris, jelek. Waduh, ya. Saya ngomong cara Jawa karaku, ya jangan cara Jawa aku ya ra iso deh ngomong ini. Nah, gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat, Dek, menurut saya. Tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan-pahlawan kan banyak keliru, Dek. Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan? Bung Karno itu baik apa buruk? Racetto. Pak Harto? Ayo. Nggak jelas toh? Nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok. Nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas, Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta. Maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan? Jadi ditolak komite reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lewat 42, kok repot sih, mek telu lo. Padune rawani depan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut jenengnya di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetoi. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu. Betul enggak? Yang konvensi ngerti dulu, do re mi fa sol ngerti dulu.
Arab baku ngerti dulu, Jawa baku ngerti dulu, ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz, mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja, belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita hafal-hafalkan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KAC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Dah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mada, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi kok, enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mada melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu udah ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kok niku rek nyolong gak kondo-kondo. Saiki ketangkep kon njaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku iki. Bagian petua iki biyen iki. Mbok kan pas nyolong kok aku dijipat-jipat titik. Gak mobile ya knalpot ta apa. Oke, saya kembalikan pada Rusdi. Karena kalau bisa ceritakan sedikit tentang peristiwa ketemunya Bapak-bapak PKS ke kanan, apa yang kita Pak sepertinya? Oh, saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh KPK. Yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah, terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses, karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh mas ya. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak mas? Gampangannya gini deh. Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa itu, boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tibeh lah. Mati siji mati kabeh. Buka wanita gak, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau jiko apa mau hundo? Jiko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja, itu pertimbangan jiko.
Kalau hidupmu hanya Ciko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan hondo. Hondo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali. Dengan segala resikonya. Kalau kamu berani hondo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu. Dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu, saya akan ikut kerahkan keamanan untuk, dan saya akan investigasi siapa aja terorisnya, akan saya cari dan sedang saya cari siapa yang menteror kamu. Gitu loh, saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah, kamu buka yang kamu tahu itu. Bertahap, taktis, strategis. Gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus, gitu loh. Nah teman-teman sekalian, gini ini kan masih dalam medan perang kan, tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong apa namanya detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya ya. Apa hondo, apa Ciko, ya mbu aku pokoknya ngerti ini nggak kata-kata nguniku. Salahmu dewe kon percaya. Ini Ciko, jane ya aku ya mek gawe dhewe, sak eling-elingku, Itu bahasa apa cak? Ya salahmu dhewe. Angkon niku didik kapusan tak apusi kan. Wah, Ciko lek biasanya arek ecek-ecek ciki-ciki ta. Ciki-ciki tak gawe Ciko. Wah, terus hondo iku lak rada abot hondo. Jane ya gawe dhewe ngarang-ngarang dhewe ngono kok repot. Aku kapusan kok gampang-gampang diapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam. Ya salahmu dhewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini? Kok ini apanya gini mudharabah apa gini. Lah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, bang, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam, itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturan, aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu? Salah-salahmu dewe. Gitu loh, onok kerek kau ngon keluru, nek kerek yang jegok kan begitu. Jadi Anda jangan gampang tertipu. Nah, sekarang ini kan kata-kata menipu semua. Semua kata dipakai untuk menipu, asal sudah bikin sekolah al apa itu mesti. Wah payu iki al ono ale. Al opo apa. Hati-hati kamu sama al itu. Sekarang agama sedang sangat laris. Gitu loh. Umroh itu ruwet. Harus manasik dulu. Bayang no wangele umroh iku kudu praktek sik, gawe Ka'bah diubengi sik. Lah yang mekare mubeng iki lho. Kade latihan nih lah. Enggak perlu ndonga, enggak perlu apa. Emang apa doanya? Itu cuman sedikit lah halo Bandung gampangannya. Cuman labbaik Allahumma labbaik. Cuman itu tok kok. Labbaik la syarika lak labbaik mengunut tok itu tok. Selebihnya kamu itu sakarepmu Gusti. Mpun nemen-nemen kok hukum kula. Ya Allah, mosok kula mboten rapi-rapi. Ya Allah, gak masalah. Terus Rahman Rahim sampean niku. Kayak orang Madura lah. Begitu dagangannya gak payu ngene sore-sore. Jare Rahman Rahim sampean niku. Mosok gak payu-payu daganganku sampai sore ngene iki. Endi buktine Rahman Rahim iki? Ngomong tok ae sampean iki. Aku wis itu saya cerita-cerita gitu pokoknya orang Arab campur Madura lebih sadis lagi. Begitu ndak kabul diancam. Kalau ndak hari ini ndak laku, saya judi aja. Gusti Allah gopo kabeh bril dipayakno bril. Orang Madura kok sama Tuhan tuh ya dimainin tuh dia mainin Tuhan ya Allah. Jadi orang Madura tuh berani sama laut, takut sama udara toh, betul toh?
punya pengalaman laut, enggak punya pengalaman udara, kok dadi menwa. Terus ada latihan terjun payung, mate saya, ya Allah. Aduh. Jadi waktu baris ini, ya Allah, ya Allah, kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi, saya ambil PT, ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela, take off, ya bum, ya Allah. Wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam, dinaikin, nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan, sapi. Udah, baris, pasukan. Akhirnya baris depan pintu disorong. Sapi. Disorong, set, tiga sapi, terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini parasit menggerik. Mas yo saya ndak milih sapi kate lapo sampean. Masya Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya, apa gunanya? Meskipun saya tidak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kayak ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Gitu loh, makanya agama di Madura itu bukan Islam NU. PT NU kabeh. PPNU kabeh NU kabeh sebagai NU, agamane NU. Gitu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ di Senayan, nggak punya karcis, pengen nonton lawan Malaysia waktu itu, masuk potong sik di cepak nengin masuk. Karcis Pak, anggota Pak. Masuk pintu kedua, karcis anggota. Bentar. Anggota apa? Anggota koperasi Pak. Sing salah kan penjaganya toh, ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh Gusti Pangeran, mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya, fresh, badan Anda sehat. Bener-bener ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati jangan ikut-ikut, hati itu diem aja sama Allah, bertapa saja. Jangan ngenang hancur kamu. Pikirannya bener, hatinya bertapa, selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan Nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa ndak GR. Ya matur nuwun. Sampean kayak iki. Tapi kan terus orang, wah Musa sakti loh, jari sopo sakti. Lu tongkatnya sakti, jari sopo tongkat sakti. Lah itu bisa membelah laut itu lak mang dikongkon. Menekon gini agak belah digorone. Siapa bilang sakti? Tidak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Itu ya. Tunjukkan, buktikan Rahman Rahimmu ya Allah. Terakhir ya, tak kayak cerita menasing wis tahu. Karena ndak laku-laku, ono wong liwat ndelok barang, enggak. Ndelok barang tuh. Sampeyan niku patroli tak kate tuku sampeyan niku. Wah, akhirnya lo ya kan boleh pembeli lihat-lihat kan boleh. Ndak bisa. Ndak laku dari pagi didelok-delok tok. Akhirnya nesu deh, wah, akhirnya mau bertengkar tetangganya sesama penjual. Kamu jangan berani-berani. Itu KKO itu. Lah,
Nggak takut saya sama KKO, asal bukan ABRI. Oke, mungkin saya pengen nyambung ke asongan ini, asongan akhirat, terus apa namanya, di mana letak KC kita ngumpul bareng-bareng. Saya pengen cerita sebuah eksperimen aja, sebuah eksperimen yang dilakukan pertama diobservasi di Jepang, kemudian dilakukan di Australia dan di Inggris. Ini berhubungan dengan cara berpikir, bukan cara berpikir sih, ini berhubungan dengan mekanisme informasi dan mekanisme otak, akal pengetahuan. Ceritanya di Jepang itu kan ada jenis monyet yang hidup di pantai. Jenis monyet hidup di pantai itu ada yang iseng ngasih kentang kecil. Kentangnya dilempar ke pasir. Ketika kentangnya dilempar ke pasir, senang dia ada kentang. Tapi ketika langsung dimakan, kan ada pasirnya, nggak bisa langsung dimakan. Dia harus mencari cara gimana membersihkan. Akhirnya ada salah satu yang tidak sengaja menjatuhkan itu di air, terus dibersihkan kemudian dimakan sama dia. Oh, ternyata caranya begini. Satu monyet yang menemukan. Kemudian diikuti oleh anaknya monyet tersebut. Ketika anaknya menggunakan cara itu, temennya anaknya ikutan. Ini perkembangan yang sangat lambat. Satu orang paham, anaknya paham, temennya paham, temennya lain paham. Ini perkembangannya sangat lambat. Sampai pada satu titik jumlah tertentu, boom, tiba-tiba semua monyet itu memakai cara itu. Bahkan yang di lain pulau. Ini kan aneh. Gimana ini? Yang di lain pulau belajar dari mana? Dapat pengetahuan dari mana ini yang di lain pulau ini? Tapi semua spesies monyet itu tiba-tiba dalam tanda petik tiba-tiba paham cara membersihkan kentang itu dari pasir. Ketika ada yang melihat fenomena ini, dia bikin percobaan di Australia. Dia membawa ke SMA, ke sekolahan ke kelas SMA. Dia menunjukkan gambar dengan wajah-wajah tersembunyi. Kan ono toh? Berapa wajah dalam gambar itu? Pertanyaannya gitu. Terus yang kelihatan jelas 9. Yang sebenarnya jumlahnya ada 40. Ketika ditanyain, ini jumlahnya berapa? Ada yang nebak 8, ada yang nebak 9, ada yang nebak 10, yang maksimal nebak 12. Oke, sudah selesai. Dia pindah kelas esok harinya. Tapi pada waktu yang bersamaan, ketika di Australia masih siang, di Inggris, gambar yang sama persis disiarkan di televisi kabel. Jadi orang se-Inggris nonton. Ditunjukkan 1, 2, 3, 40 ditunjukkan semua, dikasih tahu. Sehingga semua orang Inggris tahu bahwa jumlahnya 40. Itu ketika waktu yang bersamaan di Australia ditunjukkan berapa jumlah muka di situ. Mereka rata-rata bisa menebak jumlah mendekati 40. 38, 37, 39, yang 40 juga banyak. Paham saya? Paham ya yang saya ceritakan? Jadi pengetahuan tidak harus berasal dari kamu belajar sendiri. Maka ada kalimat kumpulono wong soleh, karena kamu akan ketularan pengetahuan tersebut. Tapi di situ ada requirement, ada kebutuhan bahwa harus mencapai jumlah tertentu yang kita sebut critical mass. Jumlah tertentu agar dia menjadi pengetahuan massal. Yang saya harapkan dari perkumpulan KC adalah kita semakin mengumpulkan kesadaran, kepastian, pengetahuan agar sampai critical mass, agar ini otomatis, dalam tanda petik otomatis, menjadi kesadaran bersama bangsa. Kalau satu KC bisa mempengaruhi satu kabupaten, kesadaran satu kabupaten bisa mempengaruhi satu provinsi, kesadaran satu provinsi bisa mempengaruhi satu negara.
Tapi memang harus melalui critical mass. Sebelum critical mass itu sangat lambat laun berjalannya. Tapi kalau tidak istiqomah, kita tidak akan sampai pada critical mass tersebut. Jadi dibutuhkan perjuangan bersama untuk nitili asongan-asongan, untuk mempelajari yang kecil-kecil, mempelajari yang hakiki, yang benar-benar istiqomah menjalankan itu, sehingga menjadi kekuatan bersama untuk mencapai critical mass, dan semoga menjadi pengetahuan dan sentimen bersama untuk menghadapi Indonesia. Itu aja, matur nuwun. Kowe nganggo iki kowe sehat, nek ora nganggo iki kowe lara. Nek ora lara awakmu, lara atimu, nek ora lara atimu, lara pikiranmu. Nek ora lara pikiranmu ya nasibmu lara. Jadi ini bukan soal fatwa, ini soal regulasi kesehatan hidup. Pokoknya kalau sin itu S, tidak bisa dibantah. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Jawa ada berapa macam S? Bahasa Indonesia syarat itu pakai SY, ya, ada 2. Sholat masih dianggap bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab ada 4 macam S. 1 S biasa. Nomor 2 S ini lidah ketemu dengan gigi sedikit S. Shot. Itu kalau dicari dasar bunyinya itu gabungan antara S dengan H. Shot. Kemudian ada shin, itu gabungan S dengan Y, shin. Jadi shin itu ya SY, insya Allah SY, bukan SH. Kalau shot SH. Ini kita ngomong mengenai realitas bunyi dan lidah aja. Terus ada lagi fa. Fa itu antara S tapi dekat ke T, maka disebut fa. Bukan ST tapi TS. Kalau ST fa. Ini fa, jadi T-nya duluan. Memang begitu posisi lidah. Kalau Anda melanggar ini, pikiranmu akan sakit. Awakmu gampang kena komplikasi. Wes, akan reken. Percaya gawin, gak percaya loro kono kon. Lihat aja. Orang yang mempertahankan itu lihat aja hidupnya. Lihat perutnya, lihat dadanya, lihat onderdil badannya, lihat. Silakan teliti. Kemudian kalau Jawa ada D, ada D. Wedi sama wedi. Kalau wedi itu pasir, wedi itu takut, kalau wedi pasir. Kalau bahasa Arab ada 3 macam. Kalau dilebarkan 4 macam. 1 dal, zal, dha, dot. Jadi kalau zal itu sama dengan, kalau bahasa Inggris ada there is, itu pakai zal. Kalau zikir, there is podo, zikir. Jadi zikir itu D gabung Z. Kalau zikir ditulis dengan zikir Z, maka dia bukan za tapi za. Jadi bukan zikir tapi zikir. Jadi bukan ingat Allah tapi kelamin. Zakar. Jadi wiritan. Wis gak akan reken. Percaya pakai, nggak percaya sakit. Ngono ae wis. Kok wani-wani? Lho anjane ngono. Sakit. Zikir akbar, nggak ada zikir. Az-zikru nggak ada dalam bahasa Arab. Zakar ada. Kalau apa? Dho itu nggak ada bahasa Inggris, cuman ada zal. Dho bukan dot ya. Dho itu D sama H. Memang unsurnya dho. Kalau dot itu mendal mas. Dho itu lurus, dho lepas. Tapi kalau
Zal lepas, dho lepas. Dho itu lebih tebal daripada zal. Tapi kalau dot itu mental. Karena D sama L itu sesuatu yang agak bertentangan, tapi dijadikan satu, dot. Nah, kalau sekarang pakai globis, silakan sakit. Kamu pikir sehat ini masyarakat dunia? Silakan sakit. Endi mau saiki loro kabeh ngono. Loro kabeh toh? Di sini dirumuskan nanti kapan-kapan ilmu kesehatan Ma'iyah, ilmu kesehatan KC. Nggak masuk akal tau uripmu saiki mulai 2 kali di sini mulai nggak masuk akal hidupmu. Kenapa? Karena akalnya tinggi, tidak masuk akal yang masih rendah. Wis ngono wis. Angel-angel lo ngancene kini sehat kok. Sehat kok. Nggak ada gangguan perut, dada, nggak ada, beres semua. Dan jangan percaya rokok nggak sehat. Yang nggak sehat itu caramu merokok dan caramu tidak merokok. Kalau unsurnya itu taat kepada metodenya, taat kepada thariqat dan syariatnya. Tidak ada barang kok haram, menyan nggak boleh dibakar gitu, cari sopo. Terus kok mut, menyan kok dimut, ya menyan ya dibakar. Kok syirik apa? Syirik tidak terletak pada bendanya tapi pada konsepnya, betul enggak? Gitu loh, jadi enggak ada apa? Jos, ya nggak ada ekstra loh. Terus sudah lengkap ya huruf ya? Apalagi, Rick? Huruf sudah lengkap ya? Pokoknya saya sampai kiamat nggak akan merubah kalau shin itu SY. Terserah dunia mau kemana, silakan sakit, tapi dot itu DL. Waladdo, bukan waladdo. Waladdo. Kalau orang Inggris itu memang terbatas lidahnya. Kalau ngomong sing bisa, tapi kalau NG di tempat awal nggak bisa. Ngombe, nggak bisa ngomong ngombe. Tapi nek ngesing iso, sing iso. Tapi kalau ngombe nggak bisa. Ada juara kickboxing dunia kelas welter dari Ghana, namanya Grace Ngimbi. Grace Ngimbi, NGIMBI. Itu penyiarnya seluruh dunia, TV Kicks, Fox, TV manapun saja, gak ono situ-situ asal iso nyebut Grace Ngimbi. Ladies and gentlemen, Grace Ngimbi. Ngimbi ku lopo, Ngimbi. Lo kalau sing ya NG ya NG, di awal atau di akhir ya NG. Ono huruf kok didelekene muni ngene, delekene muni ngono. Kalau bahasa Inggris kan gitu kan? Taruh sini bunyinya lain, taruh sini bunyinya lain. Bunglon jenenge. Nah kita dibiasakan jadi bunglon. Kalau kita jelas. Hanya orang Madura yang tidak bisa orang bahasa Jawa. Kalau orang Jawa jelas bedanya loro karo loro, jelas. Kalau orang Madura kualik. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Soale mangane radiator. Jadi anaknya si bapak Madura ini perutnya sakit karena makan radiator gitu kan, paham Anda? Enggak. Makanya belajar, saya bukan mengagung-agungkan Jawa itu cetha gitu loh, makanya disebut medok. Medok itu fundamental. Betul enggak? Betul enggak? Dan itu televisi selebritis kerjanya mengejek Jawa tiap hari. Bahkan orang Jawa di TV mengejek Jawa. Wong Jawa di Jawa no, jangan begitu kamu, menurut toh. Kan itu raimu ancane Jawa, gak usah Jawa no. Ancane dapurmu iku Jawa. Akonono Jawamu tenang ae. Kacang ya kacang, gak usah jagung. Dele gak usah. Apa?
Kita semua tidak percaya diri. Ayo, kemuliaan, kehebatan adalah kesanggupan kacang untuk menjadi kacang. Kan begitu. Siapa bilang kacang lebih hebat dari jagung atau beras lebih tinggi daripada jagung? Tidak bisa. Tidak bisa ada pertandingan seperti itu. Gajah sama kadal gede mana? Gede gajah lah jarimu, jari kadal gak lah, aku aja saya ini kok. Memang saya segini. Saya tidak urusan besar kecil, saya itu segini. Saya tidak mau diikat, direndahkan oleh kata besar, kata kecil. Kan begitu, itu namanya universal. Ya saya ini aku kata apa kon, gitu loh. Nah kita nggak percaya diri, makanya terus bam. Oh no, bedelmu nih kok bam nih, bang. Itu kan pemain jazz Kemayoran, bang. Masa bedelmu nih bang, apa itu? Jawa pun harus Jawa Timur. Nek Jawa Tengah itu ana sepur nabrak truk maknil. Nek Jawa Timur mbok ana truk iki lho. Wis kadung kate nutup jek liwat ae ditabrak sepur paras. Ya ta? Gak bres kok paras. Nah itu Jawa yang asli. Masa maknil. Jadi kalau di Jogja gede sama gede banget itu gede. Gede banget toh gede ya lebih. Dia toh bunyinya aja memperkecil toh. Gede terus gede. Loh. Ya sing bener Jawa Timur gede gawat gawe. Papa wis tanya wae. Gawat gawe. Ngono ta nek Jawa Timur ya Mas ya. Lho ngono lega. Oh, ngaji barang dikene ngono ya gak apa-apa. Ngaji ditegas-tegaskan dengan cara Jawa Timur. Allah memahami siapa yang menciptakan manusia Jawa Timur. Allah. Kalau orang Jawa Timur berekspresi merdeka sebagai orang Jawa Timur, marah ke Allah? Enggak. Gak apa-apa, maklum arek Jawa Timur. Wis ngono iku. Itu loh. Jadi kita bakukan ya, Rek, kita bakukan. Pokoknya begitu itu. Saya tidak mewajibkan Anda, tapi pokoknya nek kon gak ngono loro. Kenapa sakit? Karena mengingkari hakikat bunyi. Masa insya Allah. Ya toh? Insya Allah, sya artinya berkehendak, bukan insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Sopo nyonyo? Insya Allah kok insya Allah ya. Ya nek orang Iran punya keterbatasan bilang A itu susah, bilangnya O. Allahu Akbar itu orang Iran. Insya Allah nek wong Iran rada ngono iku. Soale turunane wong Jawa. Oh. Gendeng kabeh. Nek gak tak kenek ngene kon merasa Indonesia normal, goblok kon Indonesia gak normal. Mulane kon kudu belajar gendeng sik. Caro gendenge Indonesia ngono lho ya. Gitu. Oke. Turki keliru lagi. Kalau Turki kalau kamu umroh, kalau ada orang Allahu Akbar. Itu orang Turki. Akbar begini. Akbar kan di sini. Ki Allahu Akbar. Nyenengno tapi iki nyenengno. Gusti Allah mesem arek-arek iki. Ya. Karepe Allahu Akbar iki. Apakah Allah marah? Tidak, kalau kelemahan mulut tidak ada masalah. Tapi kalau kekeliruan pikiran syak menjadi shot, itu tidak bisa diterima.
Kalau Bilal adzan, dia tidak fasih, dia tidak bisa sin, dia bisanya shin. Jadi hayya 'alas sholah ya dibaca hayya 'alas sholah. Itu Bilal. Marahlah sahabat-sahabat, gimana Rasulullah milih muadzin kok makhrajnya keliru-keliru, masa shin nggak bisa, semua sin atau semua shot kadang-kadang. Terus gimana? Jadi hayya 'alas sholah itu kan gak enak belas ya mas ya. Tapi Bilal adanya gitu, terus semua marah. Nabi jawab gimana menurut anda? Itu kan kelemahan mulut. Nabi jawab gini loh, kalau Bilal bilang sin itu karpe shin, nah, kalau Bilal bilang sin itu maksudnya Bilal shin. Jadi yang harus kamu pahami itu shin, cuman tidak sampai dengan mulut dia. Jadi tidak apa-apa kalau kelemahan mulut. Alhamdulillahirabbil ngalamin, nggak apa-apa. Pengancane cangkeme gak iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak apa-apa. Malaikat semua tepuk tangan. Api. Wangkene cangkeme iso ning ngono iku. Jadi bukan soal kesombongan intelektual. Kalau yang short tadi, shin jadi short itu kesombongan intelektual dan inferioritas budaya orang timur yang niru-niru orang barat. Matahari terbit dari timur, tidak ada matahari terbit dari barat. Ojo kondo-kondo kanca musik barat ya. Ya itu lebih lengkap. Kemudian ada lagi Cak ini Cak. Ya, dalam aksara di dunia ini, saya kebetulan tipografer, jadi urusannya sama huruf. Itu saya nggak menemukan aksara do yang berbau do, yang apa namanya, aromanya seperti do di Arab itu, kecuali di huruf Jawa. Makanya orang Jawa Timur bilangnya ndelodok. Di aksara lain nggak ada. Itu kenapa kelengkapan aksara kita, jangan-jangan ya, kita itu kan punya banyak aksara, cuman kita nggak peduli. Jadi bahasa Indonesia itu gini, bahasa Arab itu kan dibungkus dengan aksara Arab. Orang Cina punya bahasa China, dibungkus dengan aksara Cina. Mereka pede dengan itu. Orang Jepang juga pede, orang Korea pede. Tapi kita nggak pede. Bahasa kita, bahasa Indonesia, aksaranya Latin. Mana huruf bahasa Indonesia? Nggak ada. Kemudian yang lebih lacur lagi, ada ratusan huruf di Nusantara ini yang tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu, generasi saya mungkin masih dapat ya. Saya masih hafal Lono Coroko, masih bisa nulis karena kebetulan campuran Eropa Jawa lah. Nah kalau yang lain gimana? Di Sumatera Selatan itu banyak. Ada huruf tertua Kaganga dari suku Rejang, itu tua sekali dan pelafalnya masih ada. Tetapi runtuh, habis. Karena di sekolah tidak diajarkan. Fatalnya lagi, bahasa Indonesia dibedakan dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, jadi ada anak tiri bernama daerah. Kenapa kita tidak sepakat begini saja deh? Bukankah bahasa daerah itu adalah bahasa yang membentuk bahasa Indonesia? Maka kita jangan sebut bahasa daerah dong. Kita sebut dengan bahasa Indonesia Makassar, bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Jawa. Karena bagaimanapun Anda berbahasa apapun, cara berpikir Anda adalah hasil manifestasi dari cetakan dasar Anda. Cetakan dasar Anda itu kan bahasa ibu Anda. Bahasa ibu Anda ya terserah. Anda orang Jawa, bahasa ibunya orang dengan memakai logika bahasa Jawa. Ketika Anda melafalkan bahasa Indonesia pun, strukturnya akan menyesuaikan dengan cetakan itu tadi, cetakan dasar itu tadi. Sayangnya di bahasa Indonesia ini nggak cetol semua. Akhirnya bahasa Indonesia datang
dengan nggak jelas itu tadi, membedakan diri dengan bahasa daerah, seakan-akan bahasa daerah itu ya kampungan, ya pinggiran, dan anak tiri tadi. Lihat kalau di televisi, orang yang pakai bahasa Jawa misalnya, itu kalau nggak pembantu, orang konyol, dan struktur sosialnya nggak cetho itu. Orang blow on lah. Ini acara apa? Ini misi apa? Nah, ini yang kan sering lepas dari diskusi-diskusi kita dan pikiran-pikiran kita. Saking nggak pedenya di hari-hari ini, akhirnya kita menjadi globis bersama-sama. Bahkan untuk mengucapkan aku cinta Indonesia pakai I love Indonesia loh. Apa nggak gendeng? I love Indonesia. Loh gimana? Anda itu mau mengungkapkan cinta kepada negeri Anda pakai I love Indonesia. Iya gue. Dan pede. Tapi begitu pakai aku cinta Indonesia katanya, wah sahabat ini terlalu puitis. Loh gimana? Kita nggak percaya diri dalam urusan ini. Pada urusan kata-kata yang merupakan perwakilan dari apa yang kita pikirkan saja kita tidak percaya diri. Jangan-jangan apa yang kita keluar dari mulut kita saja itu jangan-jangan kepalsuan semua, tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Lo ngomong aja kita nggak benar, nggak percaya diri gitu loh. Jangan-jangan yang kita pikirkan ini nggak sepenuhnya keluar menjadi transformasi informasi ketika bergaul dengan satu sama lainnya. Pertanyaan untuk segala tema yang kita bicarakan malam ini. Kali ini asongan akhirat kita maknai sebagai mengumpulkan hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, apa yang berkait langsung atau tidak langsung dengan diri kita, tentang masyarakat kita, tentang Indonesia, atau tentang apapun yang berkecamuk dalam hidup kita. Belum tentu yang pakai peci itu santri, belum tentu yang pakai apa namanya jin itu bukan santri. Kalau Anda tahu ya, korik-korik di Iran, di Mesir, di Syria, Turki itu justru hampir setiap korik itu pakaiannya pakaian biasa kayak gini nih, nggak ada yang pakai peci, nggak ada yang pakai serban. Ini diupload. Bahkan ada yang pakai kaos saja. Dan itu kiroah resmi. Bahkan parlemen Iran itu sebelum sidang itu selalu ada kiroah, ada bacaan Al-Quran. Dan yang baca Quran tidak lantas berpakaian religius dalam tanda petik. Mereka berpakaian biasa kayak beben gini, kiroah kan lebih asik gitu loh, kan lebih asik gitu. Jadi makanya tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim, kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim tok berulang-ulang. Kan lumayan nih Anda dapat pengalaman ini, gitu kan. Alif lam mim tak olak walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagaimana alif lam mim aja kita nggak pernah paham kok. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan? Sing gak meteng iso langsung meteng. Sapi turute, itu teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak. Nah Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duwe duit tok ae. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah, gitu maksudnya. Ini panggilan, apa toh alasannya? Panggilan kok sing duit tok kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi. Semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh. Ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah ya, daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu
Mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini nggak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi tidak khusyuk. Nah, akhirnya dia melayang ngerogoh sukmo, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, nggak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Tapi jangan bilang-bilang sama depan. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri ini abangan jari sopo, kon roto kondi kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana itu ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, sengono nyerongop ini, besi metal itu, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah, terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam. Ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Oh senang, ke pantai aja kamu wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, nggak ada apa-apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesu asu bajingan, aku pengen kepeduk Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini. Terus akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur knalpot dibuka beng apa namanya, dublek kuping kuwi mergo Kiai. Terus jare Pak Yai ini, lha iku mang Khidir. Lu Khidir kok numpak motor. Lah kon soalnya gak seneng karo arek numpak motor. Kon gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai. Maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya ini
Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tak ceritani didik ya. Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presidenmu. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya terus Amerika subjeknya. Enggak, Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak sukar sebenarnya dipengaruhi konspirasi, wong gendeng kabeh kok. Gak cetha pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas ke utara, kok kadang-kadang menggok ngidul, kadang-kadang balik ngetan kan. Kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar di sini, setelah itu kacau lagi, kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus loh. Kata ketembak padahal gak. Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono. Dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jaring apa soleh hati ini? Soleh. Saoleh-oleh jadi ini cowok ya. Senang toleh. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Quran ada 5 macam kebaikan. Masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda. Dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam hamba yang sedang naik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf ono, tapi haji yang ma'ruf gak ono. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur, gak ono. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh.
Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai matang sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik. Dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, Cak sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin di dapur sudah enggak ceret. Mangap Cak, terus dicuringin itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah di KC ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah, jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener tok itu. Tapi dia susah tau kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya? Oke, kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional. Maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang dijazzin. Di Amerika kan boleh, Nani nani nani, terus pakai apa-apa boleh. Pakai seriusa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia. Pokoknya kaku, ngelucur. Jadi gak apa-apa. Indonesia tanah airku. Lah arek Melayu kok, Madura kok. Sinaune pesantren masuk Indonesia, aku lah tentara. Anak Madura ya seje. Indonesia, ngono kata Indonesia. Nek Garuda Pancasila Grud. Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mestinya kan ga, Garuda ini Grut, bingung iki gurune. Hei nyanyi apa kan iku? Grut Pak. Lu kok ambil suaranya Grut lah? Ya Grut Pak, memang Grut. Dia nyanyi kan? Garuda Pancasila. Dobol Madura yang. Ya saya terus oke. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda dan Anda tidak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih. Jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu gitu ya.